sini saya akan menjelaskan uji yang pertama, yaitu langkah-langkah uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memiliki data yang telah saya buat di Excel sebelumnya. Lalu setelah kita membuat data tersebut, data yang telah kita buat kita copy saja. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Beginilah tampilan aplikasi SPSS. Lalu kita masuk ke variable view. Pada variable view, pada tabel name pada kolom 1 kita buat yaitu kelas A. Dan pada tabel 2 kita buat kelas B. Setelah itu pada desimal kita ubah menjadi angka 0. Lalu kita masuk ke data view. Pada data view, data yang telah kita buat di Excel tadi kita copy saja ke data view. Setelah itu langsung saja kita klik analyze, kita klik descriptive statistic. Setelah itu kita klik ekspor. Setelah kita klik ekspor, data kelas A kita pindahkan ke dependent list, dan juga data kelas B kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita klik plots. Setelah kita klik plots, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita centang saja normality plots with test. Setelah itu kita klik continue. Setelah seperti ini kita klik saja OK. Nah, setelah kita klik OK, seperti inilah tampilannya kira-kira. Akan muncul beberapa tabel, dan di sini kita lihat pada tabel test of normality terdapat nilai ketentuannya di sini. Jika nilainya lebih besar jika nilai signya lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut normal. Tetapi jika lebih kecil dari 0,05 berarti data tersebut tidak normal. Di sini data yang telah kita uji tadi terdapat nilai signya yaitu 0,036, dan pada kelas A dan kelas B 0,036. Berarti data yang telah kita uji tadi dapat kita simpulkan dari data yang telah kita uji tadi, ini data normal karena nilai signya lebih besar dari 0,05. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji main with you dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita harus memiliki data terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki data yang telah saya buat di aplikasi Excel. Di sini saya memiliki data hasil belajar siswa kelas 3, 3A dan 3B. Yang kelas A saya beri kode dengan angka 1, dan kelas B saya beri kode dengan angka 2. Lalu kita copy data masing-masing menjadi satu seperti ini. Lalu kita copy saja data yang telah kita buat tadi. Setelah kita copy, kita pindah ke aplikasi SPSS. Lalu kita klik variable view. Pada tabel name, pada kolom name, pada tabel name pada kolom pertama kita klik dengan hasil, kita beri nama dengan hasil belajar siswa.
Lalu pada tabel kolom kedua kita tulis kelas. Setelah itu pada desimal kita ubah menjadi angka 0. Dan setelah itu pindah ke values. Pada values pada 1 dan pada tabel kita tulis kelas A. Lalu pada values yang kedua kita tulis angka 2 dan pada tabel kita tulis kelas B. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk ke data view. Setelah itu kita salin saja data yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita masukkan kode, yaitu pada kelas A kita tulis dengan kode 1. Lalu kelas B kita tulis angka 2. Setelah itu lalu kita klik analyze. Lalu kita klik non-parametric test. Setelah kita klik non-parametric test, lanjut kita klik legacy. Setelah itu hasil belajar siswa ini kita pindahkan ke test variabel list, dan kelas ini kita pindahkan ke grouping variabel. Setelah itu kita klik define group. Setelah itu pada grouping 1 kita tulis angka 1 dan pada grup 2 kita tulis angka 2. Setelah itu continue. Setelah itu kita centang main with name. Setelah dicentang klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul hasilnya. Di sini kita lihat yaitu asymmetric to toiletnya adalah 0,61. Ketentuannya, jika lebih besar dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dan jika lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Karena nilai asymmetricnya lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena hasilnya yaitu 0,761. Sekianlah langkah-langkah uji hasil main with. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan uji selanjutnya, yaitu uji parent simple t-test. Yang pertama-tama kita harus mempunyai data. Di sini saya sudah membuat data di Microsoft Word Excel. Selanjutnya kita salin data yang telah kita buat. Setelah datanya kita salin, kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita klik variable view data setelah itu kita salin saja data yang sudah kita copy tadi di Microsoft Word Excel ke SPSS. Setelah itu kita klik analyze, lalu kita klik complements and properties, lalu kita klik
Pirate Simple T-Test. Lalu kita pindahkan ini pada tabel parent variable dan ini juga, dan post test juga. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Ketentuannya di sini jika nilai asymptotic to site-nya lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Tetapi jika nilai asymptotic to-nya lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Bisa dilihat di sini pada uji yang telah kita lakukan. Pada uji yang telah kita lakukan terdapat nilai asymptotic to-nya 0,476. Berarti data tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena lebih besar dari 0,05. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji Independent Simple T-Test. Di sini kita harus memiliki data terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki data hasil belajar siswa kelas 3, kelas A, dan kelas B. Di sini kita harus memberikan kode, yaitu kode kelas A yaitu angka 1 dan kelas B angka 2. Nah, selanjutnya data tersebut kita jadikan menjadi 1 dan kita copy saja data yang telah kita buat. Setelah kita copy, kita pindah ke aplikasi SPSS. Nah, kita klik variable view, pada tabel name, pada kolom 1 kita tulis hasil belajar siswa. Lanjut pada kolom kedua, kita tulis kelas. Selanjutnya, kita ubah desimalnya menjadi angka 0. Kemudian, pada values, pada tabel view, kita tulis angka 1 dan labelnya kelas A. Dan kita tulis angka 2. Nah, selanjutnya kita klik OK. Lalu kita kembali ke data view. Pada data view, pada hasil belajar siswa, kita copy saja data yang sudah kita buat dari aplikasi Excel tadi. Setelah kita copy, kita berikan kode pada kelas, yaitu A dengan kode 1 dan kelas B dengan kode 2. Nah, selanjutnya kita klik Analyze. Selanjutnya kita klik Complements and Proportion. Selanjutnya kita klik Independent Simple Test. Nah, pada hasil belajar siswa kita pindahkan ke tes variabel dan kelas ke grouping variabel. Selanjutnya kita klik Define Group. Nah, pada grup 1 kita tulis angka 1 dan pada grup 2 kita tulis dengan angka 2. Selanjutnya kita continue. Nah, selanjutnya OK. Di sini telah keluar hasil uji datanya dan ada beberapa tabel. Kita lihat pada tabel Independent Simple Test terdapat dan kita lihat nilai symptotic-nya. Di sini terdapat nilai yaitu 0,13163. Nah, dan maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas A dan kelas B karena nilainya karena nilainya adalah 0,163 dan lebih besar daripada 0,05. Baiklah, sekian hasil uji data
independent simple p-test yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.